Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, tolong kami ketika kami merenungkan firman-Mu di siang hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami, bahkan Roh Kudus mampukan kami untuk hidup di dalamnya. Kami bersyukur dan menyambut perenungan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat siang saudara semuanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Tapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudara, renungan siang hari ini saya berikan judul bahaya kemunafikan. Munafik itu berasal dari kata hypokrites yang artinya secara letterlek itu berbicara di balik topeng. Ya, konteksnya itu teater atau drama di zaman Yunani ataupun Romawi kuno yang perannya menggunakan topeng. Jadi munafik itu berarti menggunakan topeng untuk menutupi identitas yang sebenarnya. Itu kemunafikan. Dan kemunafikan bisa terjadi atau bisa didorong karena keinginan selalu mendapatkan penilaian baik di mata manusia. Jadi lebih takut terhadap penilaian manusia daripada penilaian Tuhan, itu bisa mendorong orang jatuh di dalam kemunafikan. Bahkan bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan umum, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan pun orang bisa terjatuh di dalam kemunafikan. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan kita, Rasul Petrus pun melakukan hal itu. Rasul Petrus ditegur oleh Rasul Paulus karena Rasul Petrus dinilai melakukan kemunafikan. Pada saat itu Rasul Petrus sedang makan bersama-sama dengan orang-orang Kristen non-Yahudi. Dan Rasul Petrus makan sehidangan, artinya Rasul Petrus sudah menerima dan menyetarakan mereka. Ini satu revolusi yang luar biasa dari Petrus. Karena Petrus adalah orang Yahudi tapi bisa menerima dan menyetarakan orang-orang non-Yahudi. Dan ini betul, ini tindakan yang sangat baik dan sangat bagus. Tetapi sayangnya kalau kita lihat dalam pembacaan tadi, bahwa ketika ada orang-orang dari kelompok Yakobus, itu orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan masih sangat memelihara, menghormati tradisi Yahudi, tiba-tiba Petrus mengundurkan diri, meninggalkan orang-orang non-Yahudi, bahkan diikuti oleh teman-temannya termasuk Barnabas. Itu kenapa Rasul Paulus menegur keras Petrus dan Barnabas, karena mereka lebih takut pada penilaian manusia daripada penilaian Tuhan. Dan akhirnya mereka jatuh di dalam kemunafikan. Itu kata Rasul Paulus. Jadi saudara, kemunafikan bisa didorong karena ketakutan kita terhadap penilaian manusia lebih dibanding takut terhadap Tuhan. Saudara, munafik bisa muncul dari perkataan yang tidak sama dengan pikiran, itu juga disebut munafik. Tetapi di sisi lain, pikiran dan perkataan sama tapi tindakannya tidak sama, itu juga disebut munafik. Dan kalau kita lihat, munafik sangat berbahaya. Kalau kita perhatikan pembacaan kita tadi, paling tidak munafik itu bahayanya itu menular. Karena begitu Petrus meninggalkan atau mengundurkan diri, orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Petrus pun ikut. Ayat yang ke-13, bahkan Barnabas sendiri pun yang termasuk hamba Tuhan pun ikut. Jadi kemunafikan itu menular kepada orang-orang di sekitar. Karena Petrus sebagai pemimpin munafik, akhirnya orang-orang yang mengikuti pun jadi munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemunafikan bisa menjauhkan seseorang dari kebenaran. Saudara, kalau kita ada di posisi orang-orang non-Yahudi, bisa saja orang-orang non-Yahudi akhirnya
pengen supaya bisa diterima, ya, supaya dinilai baik, dia mendapatkan penilaian yang baik, bisa saja akhirnya orang Yahudi ikut ingin disunat. Padahal kita sudah belajar bahwa iman kekristenan yang murni, keselamatan itu bukan karena disunat, tapi karena iman kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi bisa mempengaruhi hal itu. Jadi orang-orang non-Yahudi bisa terpengaruh dan menjauhkan diri dari kebenaran Injil, keselamatan hanya karena iman kepada Tuhan. Yang kedua, bisa saja orang-orang non-Yahudi akhirnya terluka dan bisa meninggalkan persekutuan tersebut karena dianggap tidak setara dan tidak diterima. Jadi saudara, kemunafikan sangat berbahaya karena bisa menular dan bisa menjauhkan orang dari kebenaran. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, jauhkan diri kita dari kemunafikan dan waspada supaya kita tidak jatuh dalam dosa kemunafikan. Lawan dari kemunafikan adalah integritas. Jadi kita harus punya integritas. Kita harus punya keutuhan, baik dalam perkataan, pikiran, dan juga tindakan kita. Kita harus utuh menjadi seorang yang punya integritas. Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Roh Kudus, Engkau tolong kami supaya kami tidak jatuh di dalam dosa kemunafikan, tapi kami tetap teguh dan berpegang pada kebenaran Tuhan, sehingga kami bisa menjaga integritas kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami sebagai anak-anak-Mu supaya tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.